Halo teman-teman, terima kasih sudah balik lagi di channel saya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menulis latar belakang penelitian yang baik dan benar, khususnya untuk latar belakang penelitian kesehatan. Silakan simak video ini sampai selesai. Jadi topik pembahasan kita di hari ini adalah tentang bagaimana menulis latar belakang penelitian. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Karena latar belakang akan memberikan informasi awal dari seluruh kegiatan penelitian yang memuat isu atau topik yang diangkat. Latar belakang juga seharusnya memberikan gambaran apakah peneliti merupakan orang yang menguasai topik yang diangkat sebagai bahan penelitian. Karena latar belakang memiliki tujuan untuk menjelaskan alasan mengapa suatu masalah dibahas dalam penelitian. Di dalam latar belakang, terdapat argumen yang menjelaskan mengapa topik tertentu kalian angkat sebagai topik penelitian. Dan di dalam latar belakang, mengungkapkan bukti, data, konsep, dan hubungan antara variabel yang terkait dengan topik penelitian kalian. Lalu, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? Ada beberapa hal yang harus kalian pahami saat kalian ingin menulis latar belakang penelitian kesehatan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Silakan kalian tentukan kasus atau masalah kesehatan yang ingin kalian teliti. Masalah ini harus didukung oleh data empiris dan relevan dengan teori yang ada. Yang kedua adalah skala masalah. Silakan kalian jelaskan besarnya masalah kesehatan yang kalian pilih sebagai topik penelitian. Kalian juga bisa menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif untuk menunjukkan pentingnya masalah tersebut. Bagaimana cara kita mengkonsepkan suatu masalah penelitian pada skala masalah? Silakan kalian tulis sesuai dengan piramida terbalik. Jadi masalah yang diuraikan dalam latar belakang adalah masalah yang dimulai dari masalah umum, masalah khusus, sampai pada inti atau judul penelitian. Yang ketiga adalah kronologi. Kalian bisa menguraikan penyebab dan dampak dari masalah kesehatan yang ingin kalian teliti. Ini harus mencakup bagaimana masalah tersebut berkembang dan akibatnya jika tidak ditangani. Jadi kronologi dalam penulisan latar belakang adalah sejenis alur yang harus kalian pahami mulai dari tahap pengenalan fenomena atau masalah penelitian, rangkaian kejadian, klimaks sampai pada resolusi. Jadi kalian harus memahami kira-kira kronologi dalam penulisan masalah penelitian kalian yang nantinya akan diuraikan pada latar belakang. Yang keempat adalah solusi. Sajikan solusi yang telah dan akan digunakan untuk mengatasi masalah penelitian kalian. Kalian bisa berikan berbagai alternatif solusi dan jelaskan bagaimana penelitian kalian dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah penelitian. Yang kelima, silakan kalian buat struktur latar belakang. Pastikan bahwa latar belakang penelitian kalian itu relevan, kredibel, dan terstruktur dengan baik. Dan pastikan juga bahwa informasi yang disajikan harus didukung oleh sumber yang dapat dipercaya. Ini adalah struktur latar belakang dari penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif,
penulisan latar belakangnya menggunakan piramida terbalik. Tapi untuk penelitian kualitatif, sebaliknya, kalian bisa mulai dengan adanya gejala atau indikasi, kemudian gambarkan proses terjadinya permasalahan, lalu uraikan teori yang mendukung, dan kalian bisa memperhatikan atau menjelaskan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah penelitian kalian. Yang keenam adalah manfaat penelitian. Silakan jelaskan manfaat yang diharapkan dari penelitian kalian, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk praktik lapangan. Yang ketujuh adalah pendekatan teoritis. Gunakan pendekatan teoritis untuk meninjau masalah dan menawarkan solusi. Ini akan membantu dalam membangun kerangka konseptual pada penelitian kalian. Kalian juga bisa melakukan observasi atau pengamatan untuk mendapatkan atau membuat suatu pemahaman yang lebih baik tentang masalah kesehatan yang hendak kalian teliti. Selain itu, kalian juga bisa melakukan observasi dan analisis masalah untuk menentukan fokus penelitian kalian. Dan yang terakhir adalah silakan kalian menganalisis masalah dan tarik kesimpulan berupa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Artinya, kalian harus bisa melihat bagaimana adanya masalah atau fenomena kesehatan, kemudian kalian menganalisis masalah tersebut, dan silakan kalian membuat solusi di dalam proses penelitian. Lalu bagaimana cara menulis latar belakang penelitian? Penulisan latar belakang penelitian kesehatan adalah langkah penting dalam menyusun proposal atau laporan penelitian. Yang pertama harus kalian lakukan adalah mulailah dengan pengantar yang menjelaskan pentingnya kesehatan. Jadi bagaimana hal itu bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian ingin melakukan penelitian tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Topik penelitian adalah tentang kelelahan mata. Dalam hal ini, penggunaan komputer yang mempengaruhi kelelahan mata. Maka harus diperhatikan pada penulisan latar belakang harus diuraikan dari umum ke khusus. Kalau dibilang pendahuluan, berarti kalian harus mensinkronkan dengan permasalahan penelitian kalian. Nah, dalam contoh ini, karena kelelahan mata berhubungan dengan perlindungan kesehatan kerja, maka saya menguraikan dengan menjelaskan perlindungan kesehatan kerja pada karyawan atau pegawai. Jadi semacam pendahuluan, pengantar untuk membuka wawasan dan pemikiran dari pembaca bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan di perusahaan yang berhubungan dengan komputer, itu ada perlindungan kesehatan kerja, di mana perlindungan tersebut adalah salah satu upaya yang sangat dibutuhkan untuk melindungi setiap orang yang berada di dalam satu perusahaan supaya bisa hidup sehat. Jadi ini adalah uraian latar belakang yang kita gunakan sebagai pengantar awal dalam penulisan latar belakang. Kalau misalnya kalian menggunakan beberapa referensi, maka silakan kalian tulis sumber dari mana kalian mengambil referensi tersebut yang selanjutnya diparafrase dan dituangkan dalam penulisan latar belakang. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Nah, di dalam penulisan latar belakang, identifikasi masalah adalah proses menguraikan masalah yang akan kita teliti, termasuk perilaku yang mempengaruhi kesehatan. Dalam hal ini, pada proses penulisan latar belakang, kita harus mensinkronkan topik kita tentang kelelahan mata. Apa yang menyebabkan kelelahan mata? Apa fenomena yang memungkinkan terjadinya kelelahan mata? Oh, ternyata karena ada perkembangan teknologi sehingga di satu perusahaan memungkinkan pegawainya untuk menggunakan komputer. Karena kalau menggunakan komputer akan memudahkan untuk proses penyelesaian pekerjaan di suatu perusahaan tertentu.
Penggunaan komputer karena bagian dari teknologi informasi, apa yang menjadi fokus utama dari penggunaan komputer, alat mana yang mengakibatkan terjadinya kelelahan mata. Oh, ternyata yang mengakibatkan terjadinya kelelahan mata setelah kalian menganalisis topik penelitian, fenomena, atau permasalahan penelitian, fokus kalian adalah monitor komputer. Kenapa? Karena apabila bekerja dengan penggunaan monitor komputer lebih dari 6 jam atau lebih dari waktu yang sudah ditentukan, maka akan beresiko terhadap kelelahan mata. Hipotesisnya masih begitu. Jadi, silakan kalian uraikan dalam penulisan latar belakang. Kira-kira fokus penelitian kalian, kalau misalnya itu adalah alat yang menjadi dasar adanya permasalahan kesehatan atau permasalahan dari penelitian kalian, kalian tulis secara jelas. Kalau punya referensi, silakan ditambahkan referensinya juga, dan kalian menjelaskan secara ringkas kira-kira apa yang menjadi fokus permasalahan dari penelitian kalian. Ini yang dinamakan dengan identifikasi masalah. Selanjutnya ada yang namanya konteks teoritis. Jadi konteks teoritis adalah bagaimana kita menghubungkan masalah dengan teori yang relevan yang menunjukkan kesenjangan antara teori dan praktik yang ada di lapangan. Nah, kalian bisa lihat di sini dalam penulisan latar belakang, kalian harus menunjukkan bahwa ini benar-benar ada fenomena, ada masalah kesehatan, ada masalah yang layak diteliti. Kenapa? Karena ada pro dan kontra di sini. Di sini, di dalam penelitian, di dalam penulisan latar belakang, kalian harus bisa menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada monitor yang benar-benar aman bagi kesehatan. Karena pada umumnya penggunaan alat seperti komputer ataupun alat elektronik itu rata-rata mempunyai radiasi. Tapi kita juga harus bisa menganalisis kira-kira berapa besar radiasi yang dapat mengakibatkan satu masalah kesehatan, fenomena kesehatan itu diuraikan di dalam konteks teoritis pada latar belakang penelitian setelah kalian menjelaskan tentang identifikasi masalah. Sehingga pada saat dibaca latar belakang penelitian kalian, orang bisa tahu, oh ternyata kalau menggunakan komputer, ada monitor komputer, kalau misalnya menggunakan komputer dalam waktu yang lama mengakibatkan kelelahan mata, karena di dalam komputer ada yang namanya radiasi. Radiasi ini kalau terpapar ke manusia akan mengakibatkan satu permasalahan kesehatan. Memang tidak akan terjadi secara langsung, tapi akan terjadi dalam waktu yang lama. Maka ini harus menjadi perhatian untuk dilakukan penelitian sehingga akan memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan, bagi perkantoran, ataupun bagi orang-orang yang menggunakan komputer. Ini bisa menjadi satu informasi yang tepat, maka harus diuraikan konteks teoritis secara rinci pada proses penulisan latar belakang penelitian. Selanjutnya ada yang namanya skala masalah. Jadi skala masalah ini adalah proses untuk menyajikan data kualitatif dan data kuantitatif untuk menunjukkan besar masalah kesehatan yang sedang kalian teliti. Contohnya, pada saat kalian menulis latar belakang penelitian, usahakan bahwa kalian punya data. Jadi data-data ini bisa kalian tulis di dalam latar belakang ketika kalian sudah mengambil data awal. Kalau kalian sudah menentukan topik penelitian kalian, kemudian kalian sudah diberikan rekomendasi dari program studi atau fakultas untuk proses pengambilan data awal, data-data tersebut selanjutnya silakan kalian masukkan di dalam latar belakang penelitian. Jadi pada saat menulis latar belakang penelitian, setelah kalian menguraikan tentang konteks teoritis, maka paparkan datanya yang menguatkan bahwa memang benar kalian harus melakukan penelitian karena datanya dari umum ke khusus, dari skala internasional sampai skala nasional menunjukkan bahwa ada kesenjangan, ada permasalahan yang harus kalian teliti. Bahwa memang fenomena permasalahan kesehatan tersebut itu layak untuk diteliti. Jadi kalian contohnya kayak gini,
pada tahun 2017 data statistik menunjukkan bahwa pengguna komputer yang memeriksakan mata itu ada berapa banyak. Kemudian diturunkan lagi datanya dari di Amerika Serikat sebanyak 143 juta orang yang menggunakan komputer mengeluhkan gejala. Jadi ada data-data yang mendukung permasalahan penelitian kalian. Kemudian diturunkan lagi di Indonesia, Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ada lebih dari berapa persen data. Sampai datanya diturunkan sampai spesifik ke provinsi hingga pada tempat penelitian kalian, wilayah penelitian kalian. Jadi harus punya data yang tepat. Selanjutnya silakan kalian jelaskan bagaimana masalah berkembang dari waktu ke waktu dan dampaknya jika tidak ditangani. Nah, kalian bisa menjelaskan kronologi yang dibarengi juga dengan solusi. Jadi kalian juga bisa menguraikan solusi yang telah digunakan untuk mengatasi masalah dan bagaimana penelitian dapat memberikan alternatif solusi baru. Contohnya kalian melakukan satu intervensi. Kalau memang benar kalian ingin melakukan satu intervensi, maka tulislah di latar belakang. Apa intervensi yang ingin kalian lakukan? Tujuannya apa? Contohnya adalah upaya preventif untuk mengurangi kelelahan mata dengan melakukan pemasangan layar anti radiasi atau anti glare screen pada monitor komputer. Dengan harapan bahwa kalian ingin memastikan kira-kira recovery time dari orang-orang yang menggunakan komputer dan tidak menggunakan komputer, ini hasilnya nanti akan bagaimana? Hasilnya nanti seperti apa? Maka silakan kalian uraikan di dalam latar belakang penelitian. Intervensi kalian apa? Jadi nanti di latar belakang kalian harus jelaskan bahwa intervensi yang kalian lakukan itu akan berpengaruh terhadap variabel penelitian. Jadi silakan kalian tulis di latar belakang bahwa intervensi yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan kronologis. Contohnya penelitian tentang kelelahan mata, penggunaan anti glare screen, apa yang diperhatikan waktu recovery time-nya. Nah, harus disertakan juga dengan referensi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan suatu penelitian, kita bukanlah orang yang pertama melakukan penelitian tersebut, pasti sudah ada orang-orang yang melakukan penelitian. Hanya saja yang membedakan adalah mungkin metode penelitiannya atau tempat penelitiannya, bagaimana proses pengambilan data, proses melakukan penelitian itu memang ada sedikit modifikasi. Tapi pada dasarnya ketika kita ingin menentukan satu topik penelitian, maka sudah dipastikan bahwa sudah ada orang-orang yang melakukan penelitian sebelumnya. Kalian juga bisa menjelaskan bagaimana penelitian akan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan. Jadi misalnya kalian ingin melakukan satu penelitian di satu kantor atau satu perusahaan atau satu tempat, puskesmas, rumah sakit, maka jangan lupa untuk menulis di bagian latar belakang, uraikan secara singkat tentang tempat penelitian kalian. Ada berapa banyak komputer yang digunakan ya di dalam kantor tersebut. Kemudian penggunaan komputer itu untuk apa saja? Ya ini kalau contohnya untuk penelitian tentang kelelahan mata. Apakah penggunaan komputer menyebabkan terjadinya beberapa perubahan yang terbaru pada saat pegawai ingin melakukan pekerjaan atau penggunaan komputer membantu untuk mempermudah pekerjaan? Silakan diuraikan pada proses penulisan latar belakang di manfaat penelitian. Karena di dalam manfaat penelitian, kalian juga bisa memberikan kontribusi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah akhir yang menyatakan bahwa tujuan penelitian kalian akan membantu dalam memecahkan masalah penelitian. Nah, misalnya gini, biasanya di bagian akhir kesimpulan pasti ada kalimat yang berbunyi berdasarkan fenomena atau permasalahan yang diperoleh atau dikemukakan sebelumnya. Jadi kalian sudah merangkai semua proses penulisan latar belakang
mulai dari pengantar, identifikasi masalah, datanya sudah ada di latar belakang, sudah ada kronologis masalah, sampai tempat penelitian. Dalam hal ini kontribusi apa yang nanti mau kalian berikan bagi perusahaan, kantor, ataupun individu tertentu. Kalian silakan menyimpulkan dengan membuat satu judul penelitian. Jadi berdasarkan fenomena dan permasalahan yang diperoleh, maka kalian tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas penggunaan screen pada monitor komputer. Nah, ini adalah judul penelitian yang harus kalian teliti. Jadi sudah makin jelas ya di proses penulisan latar belakang bahwa ternyata dari latar belakang itu orang lain juga bisa tahu ternyata ini ya. Kenapa sampai si peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas penggunaan apa, penggunaan screen atau lain sebagainya, atau penelitian dengan topik yang kalian punya. Nah, orang juga bisa tahu, oh ini clue-nya di sini. Jadi pada saat membaca latar belakang, kalau misalnya dituliskan dengan jelas dan tepat, orang yang membaca penelitian kalian juga makin tertarik untuk melihat kira-kira informasi apa yang nantinya bisa memberikan masukan untuk menjaga kualitas kesehatan. Lalu bagaimana jika penelitiannya adalah penelitian kualitatif? Latar belakang penelitian kualitatif merupakan bagian penting yang menetapkan dasar dan arah untuk penelitian kalian. Jadi kalau misalnya penelitian kalian adalah penelitian kualitatif, maka silakan kalian perhatikan poin-poin berikut. Yang pertama, kalian bisa memulai dengan mengidentifikasi masalah penelitian secara jelas dan mendalam. Ini harus mencerminkan fenomena apa yang ingin kalian teliti. Yang kedua, kalian harus punya tinjauan literatur terkait dengan data-data yang mendukung pemahaman masalah penelitian. Ini akan menjadi atau akan membantu kalian untuk membangun kerangka teoritis dalam membuat atau melaksanakan satu proses penelitian. Yang ketiga adalah konteks sosial. Jadi harus diperhatikan, kalian harus bisa menjelaskan kira-kira konteks sosial dan kebutuhan mendalam yang membuat penelitian kalian itu menjadi penelitian yang relevan, termasuk dengan pengaruh budaya, sosial, dan lingkungan terhadap masalah yang diteliti. Karena rata-rata penelitian kualitatif pasti ada hubungannya dengan konteks sosial, maka konteks sosial juga harus diperhatikan ketika kalian ingin menulis latar belakang penelitian yang berhubungan dengan kualitatif. Yang berikutnya adalah pendekatan metodologi. Jadi silakan kalian paparkan pendekatan metodologis yang akan kalian gunakan, termasuk bagaimana kalian akan mengumpulkan dan menganalisis data-data penelitian kualitatif. Kalian juga bisa menjelaskan tujuan penelitian kalian dan bagaimana penelitian kalian akan memberikan wawasan baru atau kontribusi terhadap bidang studi kalian saat ini. Harus perhatikan dan kalau bisa diskusikan terkait dengan relevansi penelitian kalian dengan bidang perkuliahan atau misalnya contoh penelitian kesehatan ya. Jadi bagaimana nanti hasilnya bisa digunakan untuk memperbaiki praktik atau kebijakan kesehatan. Nah, kalian juga harus bangun kerangka konseptual yang seharusnya akan memberikan arahan penelitian ya, termasuk variabel-variabel utama dan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jadi kalian bisa membuat satu kerangka konsep di dalam latar belakang, tapi uraikan saja yang bisa membuat gagasan berpikir kalian terkonsep ya pada saat kalian ingin menulis suatu latar belakang penelitian. Lalu jangan lupa tekankan pentingnya penelitian kalian baik dalam konteks akademik maupun praktis dan bagaimana kalian dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Bila perlu, kalian harus menyertakan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang akan diuji dan dijawab dengan memperhatikan
yang namanya batasan-batasan penelitian. Jadi silakan pada saat proses penulisan latar belakang penelitian kualitatif, kalian bisa mengakhiri dengan menjelaskan batasan-batasan penelitian, termasuk aspek-aspek yang tidak akan ditangani dalam penelitian. Lalu bagaimana cara merujuk sumber yang kredibel dalam latar belakang penelitian? Jadi kalau membahas tentang sumber yang kredibel, ini berarti berhubungan dengan integritas dan validitas dari penelitian kalian. Kalian bisa menggunakan database jurnal berbayar, karena di dalam database seperti PubMed, Scopus, dan Web of Science itu menyediakan akses ke jurnal-jurnal terpercaya di bidang kesehatan. Yang kedua, silakan kalian memanfaatkan Google Scholar. Google Scholar adalah alat yang berguna untuk mencari literatur ilmiah termasuk jurnal dan artikel yang telah direview oleh orang-orang yang tentunya mempunyai integritas tinggi terhadap penelitian. Yang ketiga adalah kunjungi perpustakaan di universitas kalian, karena biasanya ya perpustakaan itu seringkali memiliki akses ke jurnal-jurnal ilmiah yang tersedia secara bebas di internet. Yang keempat adalah silakan berkonsultasi dengan dosen pembimbing atau ahli, karena mereka yang berpengalaman di bidang penelitian kalian itu akan memberikan rekomendasi dan memberikan dari sumber-sumber yang telah digunakan pada peneliti lain. Jadi mereka pasti punya rekomendasi yang bisa membantu kalian dalam proses pelaksanaan penelitian. Selanjutnya adalah memeriksa daftar pustaka. Silakan kalian lihat daftar pustaka dari karya ilmiah terkait dengan sumber-sumber yang ingin kalian gunakan pada saat proses penelitian. Ya, harus dicek kembali apakah daftar pustakanya itu sudah sesuai ataukah tidak. Yang keenam, silakan kalian melakukan evaluasi kredibilitas jurnal. Kenapa? Karena kalau kalian periksa faktor impact jurnal, proses-proses review, dan kualifikasi penulisan dari setiap jurnal yang kalian gunakan, ini akan meningkatkan nilai kredibilitas dari penelitian kalian. Yang ketujuh adalah kalian harus bisa mengorganisir referensi. Yang ketujuh, mengorganisir referensi. Silakan gunakan perangkat lunak yang bisa manajemen referensi. Kenapa? Karena ini penting untuk mengorganisir dan merujuk sumber-sumber yang benar pada saat kalian ingin melakukan suatu penelitian. Yang kedelapan, periksa sumber. Pastikan bahwa sumber berasal dari organisasi atau penulis dengan reputasi yang baik. Caranya, kalian silakan bandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dari sumber-sumber yang kalian gunakan dalam proses penelitian. Lalu buat anotasi dan catatan. Saat melakukan suatu penelitian literatur, kalian bisa membuat anotasi dan catatan yang akan membantu kalian dalam merujuk kembali ke sumber-sumber yang sudah kalian siapkan. Yang ke-10 adalah mengatur referensi. Nah, mengatur referensi ini penting karena kalian harus bisa membuat referensi berdasarkan topik atau subjek untuk memudahkan kalian pada saat menulis atau merujuk kembali dalam proses penulisan latar belakang ataupun proses penelitian.